Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para generasi pemimpin bangsa dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Islam Al-Azhar 7 Solo Baru. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari terkait materi munakahat. Sudah tahukah kalian apa itu munakahat? Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari terkait aspek syariah munakahat. Apa itu munakahat? Munakahat kita kenal dengan pernikahan. Dalam hal ini kita akan belajar terkait pernikahan dalam Islam, pernikahan dalam syariat Islam. Bagaimana ya? Oke, perhatikan gambar berikut ya. Siapa sih yang ketika ditanya, kalian mau menikah? Pasti hampir semuanya akan menjawab, iya, saya mau menikah. Untuk itu, silahkan dipelajari dengan baik. Kita akan membahas terkait pengetahuan-pengetahuan apa saja yang harus kita ketahui ketika kita akan melangsungkan sebuah pernikahan. Bekal yang pertama tentunya adalah pengetahuan kita terkait hukum Islam tentang pernikahan. Pengertian munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin di antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya, saya sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Maka dalam hal ini, nikah merupakan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya anak-anak, apa sih hukum nikah itu? Hukum nikah itu terbagi menjadi 4. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sunnah. Ya. Sunnah. Kapan seseorang dikatakan sunnah? Ketika seseorang itu ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula menghindarkan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah, maka hukum menikah bagi dia adalah sunnah. Selanjutnya anak-anak adalah wajib. Kapan seseorang itu dikatakan wajib? Ketika seseorang yang ingin menikah mampu menikah, akan tetapi dia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah, maka hukum menikah bagi dia adalah wajib. Selanjutnya adalah makruh. Makruh ya. Makruh adalah bagi seseorang yang ingin menikah, tetapi belum mampu memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, maka hukum menikah bagi dia adalah makruh. Contoh dalam hal ini adalah kalian misalnya. Kalian nanti setelah lulus, kemudian lulus SMA, kemudian mau menikah, tapi kalian belum mampu menafkahi untuk anak dan istri kalian, maka hukum menikah bagi kalian adalah makruh. Solusinya bagaimana? Maka kalian disunnahkan untuk berpuasa atau menjaga diri dan menahan hawa nafsu. Dan yang terakhir anak-anak adalah haram. Kapan seseorang dikatakan haram untuk menikah? Ketika seseorang yang ingin menikah namun dengan maksud menyakiti wanita yang dinikahinya, maka hukum menikah bagi dia adalah haram. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan dan kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu adalah penjaga baginya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas terkait tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Ini ya,
Silahkan digarisbawahi rasa cinta dan kasih sayang. Di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Yang artinya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah memperoleh ketenangan hidup atau sakinah. Ya. Di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Artinya sakinah di sini kaitannya dengan kebutuhan biologis kalian, pemenuhan kebutuhan sehari-hari kalian, ya, itu mendapatkan, ya, dapat terpenuhi, ya, saling memenuhi, saling melengkapi, seperti itu. Dan yang ketiga tentunya memenuhi kebutuhan birahi secara sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memperoleh keturunan yang sah di mata agama maupun negara. Dan yang kelima, mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas terkait rukun nikah. Rukun nikah yang pertama tentunya ada calon suami dan istri. Ya, ada calon suami dan istri. Syaratnya antara lain seorang laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa. Kemudian beragama Islam. Dua-duanya harus beragama Islam. Dan yang ketiga, tidak dipaksa ataupun terpaksa. Dan yang keempat, tidak sedang dalam ihram haji atau umroh. Dan yang kelima tentunya bukan muhrim calon dari istri ataupun suaminya. Selanjutnya, rukun nikah yang ketiga, rukun nikah yang kedua, yakni ada wali nikah, yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan atau mengizinkan pernikahannya. Pembagian wali nikah itu ada dua. Yang pertama, wali nasab dan wali hakim. Apa itu wali hakim? Yaitu kepala negara yang beragama Islam. Kalau di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yakni Menteri Agama. Dalam hal ini, Menteri Agama melimpahkan kepada pembantunya, yakni Kantor Urusan Agama. Seperti itu. Yang kemudian kita kenal dengan naib. Selanjutnya adalah wali nasab. Siapa itu wali nasab? Yaitu wali yang memiliki pertalian darah dengan mempelai perempuan yang akan dinikahkannya. Syarat-syarat seorang wali nikah antara lain yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, dan yang ketiga balik dan berakal, yang keempat merdeka dan bukan hamba sahaya, dan yang kelima bersifat adil, dan yang terakhir adalah tidak sedang ihram haji. Syarat selanjutnya adalah ada 2 orang saksi. Syarat saksi beragama Islam, laki-laki, balik dan berakal, dapat mendengar, dapat melihat, dapat berbicara, adil, dan tidak dalam keadaan ihram. Dan yang selanjutnya adalah adanya akad nikah, yaitu ucapan ijab qabul. Ijab adalah ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki, sedangkan qabul adalah ucapan dari mempelai laki-laki sebagai bagian dari penerimaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait mahram atau muhrim. Apa itu? Secara bahasa berarti diharamkan. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram dinikahi. Siapa saja ya? Yang pertama karena keturunan. Di antaranya adalah ibu kandung, anak perempuan kandung, saudara perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, ataupun anak perempuan dari saudara perempuan sekandung. Dan yang selanjutnya adalah karena ada pertalian mahram dengan istri. Dan yang ketiga adalah hubungan sepersusuan. Misalnya, ibu yang menyusui ataupun saudara perempuan sepersusuan.
Dan yang selanjutnya adalah karena perkawinan, di antaranya ibu dari istri. Yang kedua, anak tiri apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya. Yang ketiga, ibu tiri baik sudah dicerai ataupun belum. Dan yang keempat adalah menantu, baik yang sudah dicerai ataupun belum. Di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 23 yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu ataupun menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Alam bisawab. Selanjutnya adalah kewajiban suami dan istri. Suami tentunya memberi nafkah, memimpin serta membimbing istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, bergaul dengan istri dengan anak-anaknya secara baik. Yang keempat, menjaga istri dan anaknya dari bencana. Dan yang terakhir, membantu istri ketika dalam tugas sehari-hari. Sedangkan seorang istri taat pada suami, memelihara diri kehormatan dan harta benda suami, membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan, menerima dan menghormati pemberian suami, hormat dan sopan kepada suami, memelihara, mengasuh, dan mendidik. Nah, kita akan membahas terkait perceraian. Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan diantaranya adalah talak. Ya, talak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela dari pihak suami. Artinya ketika suami hanya bilang, "Dek, silakan kamu kembali ke orang tuamu sana," maka itu bisa disebut dengan talak. Selanjutnya adalah fasakh, pembatalan pernikahan karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, ketika 1 tahun menikah, kemudian 1 tahun itu diketahui bahwasanya istri yang dinikahinya adalah saudara sepersusuan, maka pada saat itu pula pernikahan mereka rusak, ya, putus ataupun cerai. Yang ketiga, yakni li'an. Apa itu li'an? Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina dengan mendatangkan saksi. Ketika suami bisa mendatangkan saksi bahwa istrinya berzina, ya, maka otomatis sejak saat itu pernikahan kedua orang itu dinyatakan bercerai. Yang keempat adalah khulu, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istri. Biasanya ini disebut juga dengan talak tebus. Istri akan diperintahkan membayar mahar, ya, mengembalikan mahar yang diberikan oleh suami. Dan yang selanjutnya adalah ila. Ila, apa itu ila? Sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Maka selama 4 bulan itu suami dan istri dalam kondisi bercerai, tidak boleh berhubungan badan, ya. Dia dianggap sedang dalam masa iddah seperti itu, sampai ketika suaminya meminta rujuk kembali. Dan yang selanjutnya adalah zihar. Apa itu zihar? Ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Misalnya, menyerupakan bentuk fisik istri dengan ibunya, maka itu termasuk bagian dari perceraian. Selanjutnya, setelah kita membahas terkait cerai, kita akan membahas terkait iddah. Apa itu iddah? Yaitu masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati ataupun bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali.
ya. Jadi ketika istri itu sudah diceraikan ataupun cerai mati, ya, maka ketika istri mau menikah kembali itu harus melalui dengan masa iddah. Tidak langsung kemudian suaminya meninggal kemudian sorenya menikah, itu tidak bisa, ya. Lama masa iddah yang pertama akan kita bahas ketika suami itu wafat. 4 bulan 10 hari. Ingat ya, ada 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil, baik yang sudah bercampur ataupun belum. Yang kedua, apabila kondisinya sedang hamil, kondisi istri sedang hamil, maka ditunggu sampai melahirkan. Selanjutnya adalah karena talak, ya, fasah ataupun khulu. Tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur dalam hal ini. Apabila maksudnya belum berhubungan badan, ya, untuk kasus talak, fasah, dan khulu, maka tidak ada masa iddah. Tetapi apabila sudah bercampur, maka yang pertama adalah 3 kali suci bagi yang masih menstruasi atau masih haid. Bagi yang sudah menopause, maka 3 bulan, ya. Hukumnya adalah 3 bulan. Bagi yang hamil, maka dia adalah sampai melahirkan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk berarti kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istrinya yang dicerai dalam masa iddah. Rukun rujuk yang pertama adalah istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Yang kedua, keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Dan yang ketiga adalah ada 2 orang laki-laki sebagai saksi. Dan yang keempat, ada sigoh ataupun ucapan rujuk. Kita akan membahas terkait hukum rujuk. Hukum rujuk yang pertama adalah wajib. Apabila seorang suami ketika mentalak istrinya itu belum menyempurnakan pembagian waktunya. Misalnya, seorang suami mentalak istrinya, tetapi ternyata istrinya dalam kondisi hamil, maka dia wajib hukumnya segera untuk rujuk. Ya. Kemudian yang kedua adalah haram apabila rujuknya suami itu berniat untuk menyakiti istri atau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah makruh jika perceraian kedua orang itu lebih maslahat. Dan yang keempat adalah sunnah apabila rujuknya suami dengan niat karena Allah dan ingin memperbaiki hubungan, seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas terkait hikmah pernikahan. Apa sih hikmah pernikahan itu? Yang pertama tentunya merupakan cara yang benar dan yang baik. Dan yang paling penting adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak serta mengembangkan keturunan yang sah, baik di mata agama maupun negara. Dan yang kedua, melalui pernikahan, suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh, dan mendidik anak-anaknya. Dan yang ketiga, menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan juga keluarga istri. Karena sesungguhnya ketika 2 orang menikah, maka 2 keluarga berkumpul menjadi satu. Demikian, terima kasih. Demikianlah anak-anak penjelasan materi munakahat pada kali ini. Bagaimana? Sudah pahamkah kalian terkait apa itu munakahat? Semoga dapat menambah wawasan keilmuan bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.